Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, nama saya Dovin. Saya juga merupakan salah satu anak magang di salah satu perusahaan konsultan yaitu PT Liver Indonesia. Dan hari ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari. Mungkin juga ini adalah untuk membantu beberapa teman-teman yang mungkin kebingungan ketika ingin memulai karirnya di dunia konsultan. Saya sendiri juga merasa kebingungan karena memang untuk belajar sebuah sistem itu tidaklah segampang yang kita kira. Mungkin saya akan singkat saja. Jadi hari ini kita akan belajar production, planning, and manufacturing. Sebenarnya kan, kalau kita bayangkan gitu kan, sebuah perusahaan seperti contohnya, sebentar ya. Saya coba jelaskan dengan kasus PT Indofood. Jadi PT Indofood sendiri merupakan satu grup besar di mana PT Indofood sendiri juga menyediakan berbagai produk. Salah satunya itu adalah Indomie goreng. Nah, Indomie goreng ini merupakan salah satu produk yang dikeluarkan dari PT Indofood. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana PT Indofood itu dapat mensuplai untuk produknya itu sampai ke seluruh Indonesia. Ini dari produksi gitu kan, dari produksi itu bisa disuplai sampai kena kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya PT Indofood sendiri juga memiliki beberapa pabrik. Ini saya cuma misalnya aja ada pabrik di Kalimantan, Jawa, ada di Surabaya, sama ada di Sumatera, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya tujuan kita belajar hari ini itu untuk apa? Jadi sistem SAP sendiri adalah sistem yang bisa membantu untuk proses kita itu melakukan monitoring dan kontrol daripada produksi, supaya kita itu bisa supply untuk produk mie kita itu kepada orang di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang pun Indofood sendiri sudah go internasional, seperti itu. Nah, jadi hari ini mungkin saya akan berfokus hanya kepada Hari ini saya akan berfokus untuk membahas terkait dengan bagaimana sih flow ketika kita itu ingin melakukan production, planning, and manufacturing. Nah, sebenarnya untuk production, planning, and manufacturing sendiri itu ada beberapa section yang penting. Yang pertama itu kita mulai daripada demand program, ada juga material requirement planning, ada discrete manufacturing, ini adalah execution daripada kita melakukan proses manufacturing, sama ada inventory management. Kalau yang teman-teman lihat di atas ini itu adalah production, planning, and manufacturing. Artinya di sini itu ada dua tahapan yang berbeda. Yang pertama itu kita lakukan dulu yang namanya production planning atau perencanaan, lalu selanjutnya kita melakukan yang namanya manufacturing. Untuk production planning sendiri, artinya apa? Kita itu melakukan perencanaan kira-kira itu kita akan melakukan produksi apa dan berapa lama dan sebanyak apa, seperti itu. Jadi, bagaimana sih kita itu melakukan production planning? Pertama kita masuk dulu ke production planning. Jadi, production planning sendiri itu adalah bagaimana kita itu kan ketika ada customer yang membutuhkan produk, di customer dia membutuhkan sebuah produk, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya itu berdasarkan keinginan customer, nanti baru sebuah perusahaan itu memproduksi sebuah produk yang kita sebut itu dengan customer independent requirement. Ya, atau customer independent requirement. Yang satu lagi itu adalah planet independent requirement. Planet independent requirement. Jadi planet independent requirement itu adalah ketika kita ingin melakukan produksi itu didasarkan daripada hasil jual beli tahun lalu. Misalnya perusahaan Indofood ini dia itu tahun lalu itu dia penjualannya itu di angka misalnya 1 miliar produk gitu kan, 1 miliar produk di seluruh wilayah Indonesia. Di ini tahun lalu 2 tahun lalu dia itu penjualannya itu di angka 800 juta. Nah, kira-kira kita itu dari sini itu kita bisa baca nih bahwa di 2 tahunan ini itu akan terjadi peningkatan yaitu sebanyak 200 juta. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam kita menentukan kayak kita melakukan kira-kira kita bakal produksi apa, kita bakal produksi berapa, itu kita itu harus lihat dari data lagi. Harus lihat data itu nggak cukup cuma tahun 1, tahun 2, tahun habis itu juga tahun 3, tahun 4, tahun 5, tapi kita bisa tarik data lebih jauh lagi supaya kita itu bisa benar-benar menghasilkan perencanaan yang benar-benar pas itu. Sebenarnya gini, kenapa sih kita itu perlu melakukan, sebentar ya, coba ini saya jelaskan. Nah, jadi untuk PIR sendiri itu kita itu namanya Planet Independent Requirement. Jadi tidak berdasarkan pada kemauan customer, maksudnya bukan berdasarkan pada pesanan yang langsung secara langsung direct pesanan, tapi dia itu berdasarkan pada hasil dari tahun-tahun berikutnya, sehingga kita itu baru melakukan proses manufacturing kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu perlu melakukan production planning gitu kan? Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, satu perusahaan yang besar itu tentunya kan dia itu punya banyak barang gitu kan, punya banyak barang dan segala macam. Jadi kenapa sih kita itu perlu untuk menentukan kayak kira-kira itu kita itu bakal memproduksi berapa gitu kan? Sebenarnya produksi yang paling bagus itu adalah ketika produksi itu pas dengan keinginan pasar. Kenapa seperti itu? Misal contoh nih, ketika kita ingin misal customer itu mau beli itu sekitar ada
1 juta gitu kan, tapi kita tuh produksi itu hanya ada 900 ribu, otomatis dengan hal begitu kita itu akan mengalami penurunan daripada profit, karena kita kehilangan momentum di mana kita itu dapat menjual lagi 100 juta kayak gitu, sehingga itu menghilangkan profit daripada perusahaan kita. Tapi ternyata kalau misalnya kita produksinya kebanyakan 1 juta 100 ribu gitu kan, nah tentunya ketika nanti customer cuma beli 1 juta, 100 ribunya itu kemana? 100 ribunya itu jatuhnya itu bakal menjadi kerugian. Bisa expire, bisa juga kerugian. Contohnya kerugian itu kayak contohnya produknya rusak, habis itu juga kayak kita bakal jual lebih murah kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam production planning itu maksudnya itu ditujukan agar kita itu bisa menentukan kapan sih maksudnya ini tuh benar-benar pas gitu. Ini kemauan customer, ini tuh produksi kita sehingga benar-benar pas dan kita itu bisa memaksimalkan daripada profit perusahaan. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti mungkin ini lebih advance saja, cuman mungkin sama juga biasa kalau misalnya kita nyimpan barang di dalam sebuah gudang itu kita tuh tentunya harus hitung juga secara cost juga. Itu juga keluar biaya juga kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini terkait dengan Planet Independent Requirement and Customer Independent Requirement. Korelasinya apa sih? Kalau korelasinya itu, ini yang tadi saya bahas ya, PIR itu jadi berdasarkan forecasting atau daripada tahun-tahun sebelumnya. Contoh tahun pertama itu 1M, tahun kedua itu 800 juta, tahun ketiga itu 600 juta, tahun keempat itu 400 juta. Jadi ini kan secara cuman gambaran aja. Jadi kita itu bisa dari data ini kita baca kira-kira nanti kita bakal produksi berapa, itu namanya forecasting. Kayak gitu. Forecasting itu nggak selalu betul. Kayak gitu. Ini forecasting, ini atau metodenya juga kita sebut dengan PIR, Planet Independent Requirement Edition. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu terkait dengan sales. Jadi kalau misalnya sales itu atau metodenya itu CIR. Jadi dari customer dulu. Customer tuh mengajukan request kira-kira dia itu butuh berapa. Nanti dari request itu dia itu baru kirim ke perusahaan. Nanti perusahaan itu dari request customer itu baru dia itu akan membuat namanya itu sales order. Jadi ini tuh benar-benar udah ada keinginan customer sendiri yang mau pesan berapa. Kayak gitu. Itu adalah salah dua metode yang dipakai ketika kita itu melakukan production planning. Jadi yang itu juga termasuk dalam satu section yaitu namanya demand program atau demand management. Jadi dari situ kita bisa melakukan manajemen kira-kira itu kita itu bakal melakukan produksi yang seperti apa. Karena kita udah ada dasarnya yaitu yang pertama itu forecasting dan yang kedua itu dasarnya itu adalah sales atau penjualan atau keinginan daripada customer kayak gitu. Selanjutnya juga kita akan masuk lagi ke namanya material requirement planning. Tentunya kan ketika kita sudah punya permintaan gitu kan, kita mau produksi nih, kira-kira kita bakal produksi 100 piece gitu kan, kita mau produksi 100 piece gitu. Nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita itu akan bikin perencanaan yaitu planet order. Ini bikin perencanaan planet order. Planet order itu atau yang namanya itu adalah kita itu ingin merencanakan planet itu merencanakan order itu pemesanan. Jadi kita merencanakan kira-kira kita itu bakal produksinya itu begini kayak gitu. Itu namanya planet order. Nah, tapi kan ketika kita ingin melakukan perencanaan pemesanan atau planet order ini, kita itu tentunya harus punya material karena kita ingin memproduksi suatu barang. Sehingga dalam proses kita berlari dari demand management ke planet order itu kita melakukan yang namanya MRP. Jadi kalau MRP sendiri itu apa? Kalau MRP sendiri itu adalah Material Requirement Planning. Jadi bagaimana kita itu untuk kita melakukan produksi sebanyak 100 ini, kira-kira kita itu butuh bahan baku apa aja. Contoh ya, contoh simpel, misal kita itu mau produksi 100 sepeda gitu kan, 100 sepeda. Yang pertama itu kan, ini secara kasar aja sepeda itu butuh frame. Habis itu sepeda itu juga butuh roda wheel. Habis itu sepeda juga butuh stang sama seat biar lengkap. Nah, terus bagaimana sih kita itu untuk kita itu cek daripada inventory kita, kira-kira itu semua bahan ini kayak contohnya frame sepeda yang bentuknya kayak gini gitu kan, frame sepeda, habis itu ada juga wheels atau rodanya, habis itu juga bagaimana stangnya itu sama ada juga seatnya itu atau tempat dudukannya. Nah, kira-kira kalau kita mau memproduksi 100 sepeda itu bagaimana sih gitu kan? Nah, kita ternyata di dalam gudang itu kita tuh juga memiliki inventory sebanyak misal kita tuh secara frame itu kita ada 50 gitu kan? Secara wheels itu kita ada 20 nih. Secara stang itu kita ada 50, secara seat juga ada 50. Nah, fungsinya MRP sendiri itu apa? Kalau misalnya MRP itu bakal dipakai ketika kita itu ingin memulai melakukan produksi. Jadi MRP sendiri itu nantinya itu akan membaca stok dari inventory kita ada berapa,
Oh, setelah dicek-cek ternyata inventory kita itu masih ada 50 frame, masih ada 20 wheel, sama ada 50 stang, sama ada 50 seat. Tapi kira-kira dari yang inventory yang kayak gitu kan, kita itu ingin melakukan produksi itu 100 sepeda. Bagaimana caranya? Nantinya dari MRP sendiri itu akan keluar lagi yang namanya itu adalah purchase requisition. Oh, ternyata barang kita itu kurang segini loh. Di gudang itu ada segini, ada 50 frame, ada 20 roda, ada 50 stang, ada 50 seat. Baru kita itu akan melakukan namanya purchase requisition, atau kita itu melakukan permintaan pembelian. Nantinya kita akan hubungi terkait dengan vendor atau supplier kita, di mana kita itu butuh terkait dengan bahan baku. Contohnya kita butuh frame-nya berapa, kita butuh wheels-nya berapa, kita butuh stang-nya berapa, kita butuh seat-nya berapa. Karena kan hasil daripada MRP sendiri nantinya itu akan kasih tahu nih, oh kamu itu mau produksi 100 sepeda, aku tahu kamu mau produksi 100 sepeda, tapi kamu itu di gudang kamu cuma ada segini, oleh karena itu kita harus bikin untuk purchase requisition untuk kita itu pesan untuk kekurangannya, sehingga nanti daripada MRP sendiri kita itu baru ada stoknya itu. Jadi kan dari 50 berarti kita bakal pesan 50 frame, habis itu dari 20 wheels kita bakal pesan 180 roda, habis itu kalau misalnya untuk stang kita bakal pesan 50, kalau untuk seat kita bakal pesan 50. Jadi dengan hal ini itu kita itu bisa memenuhi daripada kebutuhan kita, yaitu kita akan memproduksi 100 sepeda seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bahas. Kalau misalnya teman-teman mau tahu ini tuh gambarnya dapat dari mana, ini gambarnya itu dapat dari SAP Learning Hub kayak gitu. Nah, jadi dari sini gitu kan, dari sini nanti bakal keluar namanya itu demand dokumen, demand program. Sebenarnya namanya demand program di SAP, disebutnya demand program. Lalu dari demand program sendiri itu akan menghasilkan namanya itu planned order sama purchase requisition, hasil daripada MRP kayak gitu. Karena kan kebutuhan kita 100, sesudah kita melakukan MRP, kita itu akan melakukan pembelian yang kurang kayak gitu. Nah, lalu sesudah dari sini kita akan membuat namanya planned order atau rencana produksi. Dari planned order sendiri nantinya itu tergantung daripada industrinya. Di sini industri itu dibagi menjadi 3 kalau untuk production, untuk manufacturing. Sekarang ini itu sudah selesai untuk bagian kita itu production planning nih. Sampai di sini. Ini production planning sendiri, ini adalah manufacturing sendiri. Nah, untuk manufacturing sendiri, dia itu berdasarkan pada planned order. Planned order itu adalah dokumen untuk kita sebagai perencanaan awal ketika kita ingin melakukan produksi suatu barang kayak gitu. Nah, dari planned order sendiri itu akan dibagi, ada sebenarnya kalau misalnya dalam dunia manufacturing itu ada tiga tipe manufacturing. Yang pertama itu adalah discrete manufacturing. Discrete manufacturing itu apa sih sebenarnya? Kalau yang awal-awal saya pikir tuh kirain itu kayak matematika gitu kan, ada matematika discrete di dalam macam. Tapi discrete manufacturing itu artinya itu adalah dari komponen terpisah-pisah. Contoh misal, maksudnya dari komponen terpisah-pisah apa sih? Ketika kita ingin melakukan manufacturing, kita itu bisa merakit sebuah komponen itu menjadi satu rangkaian, dan kita itu bisa lepas lagi dan itu masih kelihatan bentuknya. Contoh ketika kita ingin merakit mobil itu kan ada ban, habis itu ada kerangka juga, habis itu ada fondasi dalamnya juga, habis itu ada mesin. Ketika kita merakit itu menjadi satu mobil, tapi ketika kita lepas lagi itu masih tampil untuk wujud mobilnya kayak gitu. Itu adalah discrete manufacturing. Atau ketika kita sudah assembly, kita itu lepas lagi itu masih kelihatan wujudnya. Oke, selanjutnya adalah proses manufacturing. Sebenarnya kalau untuk proses manufacturing ini itu seperti contohnya kita itu chemical, atau contohnya itu farmasi. Farmasi itu ketika kita merakit sebuah obat itu sudah tercampur sehingga kita itu nggak bisa pisahkan lagi. Atau juga seperti jus jeruk, ketika kita punya perusahaan jus gitu kan, kita sudah mengolah buahnya itu sampai menjadi jus. Ketika udah jadi jus itu kita itu nggak bakal bisa untuk kita itu urai lagi jadi buah jeruk lagi kayak gitu. Habis itu yang selanjutnya itu adalah repetitive manufacturing. Repetitive manufacturing ini jatuhnya apa sih? Yaitu adalah lebih ke pengulangan untuk manufacturing. Maksudnya pengulangan itu apa? Pengulangan di sini itu maksudnya misalnya saya kan pakai baju gitu kan. Baju ini saya itu memproduksi 100 piece gitu. 100 piece baju polos warna putih gitu. Ya udah saya tinggal masukin aja di repetitive manufacturing. Saya bakal produksi 100 di bulan ini, saya bakal produksi 200 di bulan depan, saya bakal produksi 300 di bulan depan lagi. Kayak gitu. Jadi repetitive manufacturing juga sendiri dia itu nggak banyak customization untuk daripada mesin, dan sangat jarang untuk melakukan customization karena barang yang diproduksi itu sama terus kayak gitu. Oke, itu terkait dengan tipe-tipe dalam manufacturing. Nah, selanjutnya dari planned order sendiri itu bakal menjadi namanya production order atau perintah untuk melakukan produksi kayak gitu. Itu di discrete manufacturing. Kalau industri sepeda sendiri itu masuknya itu ke dalam discrete manufacturing. Kalau untuk planned order sendiri itu akan masuk namanya dokumen itu proses order. Jadi dia bakal ada dokumen lagi namanya itu proses order untuk memulai sebuah order.
kayak gitu. Lalu yang terakhir itu adalah yang repetitive manufacturing itu menjadi tetap namanya itu planet order, tapi nanti dari planet order ini itu akan langsung dieksekusi gitu. Nanti semuanya itu sama aja akan melakukan eksekusi sampai ketika nantinya ketika barangnya sudah jadi, nanti tentunya kan ketika barang sudah jadi bakal ada report juga gitu kan, reportnya bilang oh barang ini itu ada cacat gini, ada cacat gini, ada cacat gini. Kalau dalam sistem SAP itu bagusnya itu dia sistemnya itu lengkap, jadi secara kayak ini barang cacat, ini barang gak cacat, nanti bakal ketahuan karena dimasukkan daripada production supervisor kayak gitu. Nanti sesudah itu baru kita itu lakukan namanya good receipt. Jadi good receipt itu adalah penerimaan barang di gudang. Kalau penerimaan barang di gudang itu nantinya jatuhnya kita juga bakal melakukan akuntansi juga. Jadi maksudnya akuntansi itu gini, uh, misalnya kita kan melakukan namanya good receipt gitu kan, jadi inventory kita itu bakal menambah dan juga nanti secara kayak dari production order itu bakal berkurang gitu. Kalau misalnya saya mau jelasin secara singkat aja ya, jadi kalau kita terkait dengan production order, karena ini baru video production order, jadi kan ketika kita melakukan produksi, bagaimana sih sebenarnya kayak tips supaya kita itu bisa baca sebuah ini itu ada kan kadang kan saya juga sebenarnya kalau dari latar belakang juga mahasiswa FI gitu kan, saya juga kadang bingung juga gitu kan cara baca laporan keuangan segala macam, tapi kita itu harus lihat daripada perspektif dalam SAP itu sangat penting untuk kita tahu kita itu perspektif kita itu sedang berdiri di mana. Production order sendiri itu artinya kita itu sedang melakukan produksi. Ketika kita melakukan produksi gitu kan, ketika kita melakukan produksi, oh kita ada frame gitu kan, ada frame sepeda itu masuk ke dalam namanya itu ke ini production order, sehingga tentunya di sini itu nilainya itu akan bertambah karena nilainya itu masuk ke dalam production order. Contoh lagi misal stang sepeda gitu kan, stang sepeda itu masuk ke dalam production order sehingga nilainya itu akan bertambah di sini. Tapi ketika kita sudah jadi barangnya gitu kan, barang itu sudah jadi nih di production order gitu, sekarang kita mau keluarin barang itu daripada production order. Misal kita udah jadi sepeda misal 100 gitu kan dengan nilai berapa gitu. Nah otomatis nilai di dalam production order ini bakal berkurang gitu. Itu simpelnya aja kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan mungkin saya akan bahas juga terkait dengan hal ini kayak gitu. Ya kurang lebih itu adalah langkah-langkah ketika kita itu ingin melakukan namanya itu adalah production planning dan juga manufacturing. Manufacturing tadi itu yang di bagian bawahnya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam karir di SAP. Sampai jumpa.